Halo guys, balik lagi bareng Dewi di Trisakti Bird Farm. Hari ini kita bakal jalan-jalan jauh ke negeri Tiongkok buat ngintip sebuah dunia yang jarang banget orang tahu, peternakan merpati. Iya guys, merpati, burung yang biasanya kita lihat nongkrong di alun-alun, suka nyuri remah kerupuk, dan kadang dianggap pengganggu. Ternyata di China justru jadi bintang utama di dunia peternakan. Bayangin aja, ada peternakan yang isinya ribuan sampai jutaan ekor merpati dan itu bukan buat kontes terbang, tapi buat daging konsumsi. Kedengerannya aneh ya, tapi percayalah, di balik kepakan sayap merpati, ada bisnis bernilai miliaran yang bikin banyak peternak di Cina tersenyum lebar. Kalau ngomongin merpati di China, kita nggak bisa lepas dari sejarah panjangnya. Ribuan tahun lalu, merpati udah jadi sahabat manusia. Mereka dipakai sebagai burung pos buat nganter pesan rahasia di medan perang. Mereka juga dianggap simbol kesetiaan dan kedamaian. Tapi di China, ada satu bab tambahan yang unik. Merpati juga jadi bagian dari kuliner tradisional. Daging merpati dianggap punya khasiat kesehatan, mulai dari memperkuat tubuh, meningkatkan energi, sampai makanan bergengsi buat acara spesial. Nah, dari situlah muncul ide gokil. Kenapa nggak sekalian diternak massal aja? Dan sejak itu, berkembanglah industri peternakan merpati yang sekarang bisa bikin kita melongo. Bayangin ya guys, satu kandang isinya bukan cuma puluhan, tapi ribuan ekor merpati. Di pedesaan China, ada lahan luas yang penuh dengan bangunan kandang modern. Dari luar mirip gudang, tapi begitu pintu dibuka, wow, ribuan merpati beterbangan guys. Kalau di Indonesia kita paling punya kandang merpati buat lomba atau hobi. Tapi di sana, satu desa bisa punya kompleks peternakan yang khusus buat produksi daging merpati. Ada peternak kecil dengan ratusan ekor, sampai perusahaan besar yang punya sistem otomatis, mulai dari pakan, minum, sampai ventilasi. Merpati diternak kayak ayam broiler, tapi dengan teknik yang disesuaikan. Karena merpati lebih sensitif, mereka butuh perawatan yang lebih detail. Lucunya guys, walaupun jumlahnya jutaan, tetap ada bagian romantisnya. Karena merpati itu setia sama pasangannya, jadi sistem breedingnya tetap pakai konsep keluarga kecil. Setiap pasangan punya kotak sarang khusus buat bertelur dan mengerami. Sekarang kita intip, gimana sih cara mereka memelihara ribuan merpati itu? Yang pertama adalah soal pakan. Merpati dikasih pakan campuran biji-bijian, jagung, gandum, kedelai, plus tambahan vitamin biar cepat gemuk. Bedanya, di China ada pabrik pakan khusus buat merpati. Yang kedua adalah soal merpati, yaitu breeding. Setiap pasangan merpati punya sarang kecil. Induk betina biasanya bertelur 2 butir. Dan uniknya, jantan ikut bantu mengerami. Jadi kalau satu lagi capek, gantian guys. Kayak suami istri harmonis. Yang ketiga adalah soal kesehatan. Karena jumlahnya banyak,
Risiko penyakit juga tinggi, makanya ada sistem vaksin, kandang yang steril, bahkan dokter hewan khusus. Semua ini bikin pertumbuhan merpati stabil dan siap dipanen dalam waktu beberapa minggu aja. Sekarang bagian yang bikin kaget, kenapa sih orang-orang di Cina suka makan merpati? Jawabannya ada di nilai gizi. Daging merpati terkenal lembut, rendah lemak, tapi tinggi protein. Dalam tradisi Tiongkok, daging merpati dianggap bisa meningkatkan vitalitas, mempercepat pemulihan orang sakit, bahkan jadi tonik alami. Karena itu, merpati sering muncul di restoran mahal. Harga satu ekor bisa jauh lebih tinggi dibanding ayam. Pasarnya pun luas banget, dari restoran bintang 5, hotel, sampai pasar tradisional. Dan jangan salah beb, ada juga varian kuliner khas, sup merpati, merpati panggang, bahkan dimsum isi daging merpati. Kebayangkan betapa besarnya permintaan yang bikin peternakan merpati di Cina terus berkembang. Nah, guys, sekarang kita ngomongin duit. Bayangin, satu ekor merpati bisa dijual dengan harga lebih tinggi dari ayam biasa. Kalau satu peternak punya 1.000 pasang, berarti setiap bulan bisa panen ribuan ekor. Dari situ mereka dapat keuntungan stabil, bahkan bisa lebih besar dari peternakan unggas lain. Industri ini juga ngasih kerjaan buat ribuan orang, dari petani pakan, tukang bangun kandang, tenaga panen, sampai pedagang di pasar. Jadi jangan heran, kalau di Cina, merpati bukan cuma burung kota yang suka nongkrong di patung. Mereka adalah bagian dari mesin ekonomi besar yang menghasilkan miliaran yuan setiap tahun. Tapi tentu aja guys, semua hal besar pasti ada kontroversinya. Banyak orang luar negeri yang kaget kalau tahu merpati dimakan karena di banyak negara, merpati dianggap hewan hias atau simbol perdamaian. Ada juga isu soal kesejahteraan hewan, karena jumlah ternaknya sangat besar. Tapi di sisi lain, buat masyarakat China, ini bagian dari budaya dan tradisi kuliner yang udah berlangsung lama. Dan ada fakta unik yang bikin ngakak juga. Walaupun merpati diternak massal, sifat alaminya nggak hilang. Kadang ada aja merpati yang kabur, terbang jauh, terus balik lagi ke kandang. Kayak punya GPS bawaan. Canggih ya guys, burung aja bisa pulang, mantan aja kadang nggak. Jadi, itu dia beb, perjalanan panjang kita ngintip peternakan merpati di Cina. Dari sejarah, metode ternak, sampai bisnis miliaran yang bikin banyak orang hidup sejahtera. Merpati, burung yang sering kita anggap remeh, ternyata punya cerita luar biasa. Dan mungkin ini juga jadi pelajaran buat kita. Jangan pernah meremehkan hal kecil. Kadang, justru dari sesuatu yang sederhana, lahir industri besar yang mengubah banyak kehidupan. Dewi pamit dulu guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Trisakti Bird Farm biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita unik tentang dunia burung dan hewan lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.